Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas akuntansi B reguler malam ingin mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dari mata kuliah blockchain. Anggota kami berjumlah 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Litma Danti Priyuvina. Yang kedua, Dona Agustin Kumalasari. Dan yang ketiga, Virgin Ayu Vera Dahliawati. Kami akan mempresentasikan tentang kemunculan mata uang digital. Pernahkah Anda pergi ke supermarket dan masuk supermarket? Setelah memilih belanjaan ternyata lupa tidak membawa uang atau dompet. Nah, dari kasus seperti ini, pihak toko itu menyediakan bisa membayar belanjaan melalui uang digital, melalui smartphone. Apa itu uang digital? Uang digital atau digital cash itu adalah uang yang tersimpan dalam media elektronik berupa aplikasi atau kartu chip atau kartu pembayaran yang mengandung microchip tertanam, di mana seseorang dapat membayar pembelian barang dan jasa elektronik tanpa melibatkan proses rekening bank untuk memproses transaksi tersebut. Dari salah satu digital cash adalah kartu Octopus yang berada di Hong Kong ya. Penduduk Hong Kong rata-rata menggunakan kartu Octopus ini untuk berbagai kebutuhan, misalnya untuk membayar transportasi, belanja di supermarket, atau membeli di mesin otomatis. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam fungsi digital cash. Apa sih fungsi dari digital cash sendiri itu? Nah, fungsi dari digital cash sendiri adalah untuk membeli barang di toko offline maupun online yang menerima sistem pembayaran digital. Jadi tokonya itu sudah terhubung dengan sistem pembayaran digital ya. Nah, bisa digunakan juga untuk berbelanja di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau membeli makanan dan minuman, serta dapat digunakan dimanapun yang bisa terhubung dengan jaringan internet. Pokok-pokok LKD oleh bank, pokok-pokok pengaturan layanan keuangan digital. Yang pertama, bank bertanggung jawab penuh atas kegiatan LKD termasuk aktivitas agen LKD. Yang kedua, bank bertanggung jawab penuh atas rekrutmen, edukasi, pelatihan, registrasi, branding, dan monitoring agen LKD. Yang ketiga, pengaturan LKD merupakan bagian khusus dari PBI uang elektronik. Yang keempat, aspek penting dalam penyelenggara LKD. Yang pertama, manajemen resiko, perlindungan nasabah, edukasi, dan know your customer. Dasar hukum penggunaan uang elektronik Bank Indonesia diatur pada Peraturan BI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang digital. Kini penyelenggara uang digital yang mengantongi izin BI sudah mencapai 38 perusahaan dengan pengguna yang melonjak. Tercatat transaksi uang elektronik Bank Indonesia pada bulan Juni tahun 2019 naik hingga sebesar 242% dibandingkan periode pembayaran digital cash di Indonesia. Pembayaran digital di Indonesia masih terkendala. 64% penduduk Indonesia berusia 15 tahun. Belum terjangkau produk perbankan. Sedangkan 96% penduduk Indonesia tidak memiliki kartu kredit. Total transaksi pembayaran digital tahun 2017 Indonesia sebesar 18,611 miliar US dollar. Secara global 786,119 miliar US dollar. Pembayaran digital yang sering digunakan di Indonesia: e-money sebesar 43,8%, flash sebesar 39,1%, Tikes sebesar 29,1%, Gojek sebesar 27,1%. Rata-rata nilai transaksi per pengguna pembayaran digital di Indonesia yaitu 620,81 US dollar. Bagi e-commerce, sistem digital payment atau pembayaran digital sekarang ini menjadi suatu kebutuhan primer, mengingat kembali fungsi uang sebagai alat penukaran yang memfasilitasi perdagangan. Digital cash memudahkan masyarakat dalam membeli kebutuhan mereka, hingga banyak pedagang yang juga menerima Bitcoin sebagai sistem pembayaran, seperti di Jepang. Karena Bitcoin diakui memiliki karakteristik yang mirip seperti digital cash dalam memfasilitasi transaksi.
Dalam penggunaannya, model transaksi digital cash biasanya melibatkan 3 jenis pengguna dan melibatkan 3 jenis transaksi sebagai berikut. Jenis pengguna, pembayaran atau konsumen, jenis transaksi pembayaran. Jenis pengguna penerima bayaran, jenis transaksi withdrawal atau penarikan dana. Jenis pengguna, jaringan keuangan atau penerbit, jenis transaksi pengiriman dana. Selanjutnya, fitur penting digital cash. 1. Keamanan. Untuk melindungi pengguna digital cash harus memiliki keamanan tingkat tinggi melalui teknik autentikasi canggih yang hanya dapat digunakan oleh pengguna. Yang kedua, anonimitas. Sistem digital cash harus dapat menjaga privasi pengguna dan transaksi yang dilakukan tidak mudah dilacak kecuali untuk kepentingan khusus. Yang ketiga, portabilitas. Transaksi digital cash bersifat independen terhadap lokasi, yakni dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat, transparansi. Sistem digital cash memberikan akses kepada pengguna untuk dapat melakukan berbagai jenis transaksi dan akuntansi, seperti pengecek saldo, notifikasi pembelian, dan data transaksi dan lain-lain, tanpa harus melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Yang kelima, pembagian unit. Digital cash memungkinkan untuk dibagi menjadi unit yang lebih kecil dan pelanggan dapat memilih untuk menggunakannya sesuai satuan unit yang diperlukan. Yang keenam, user friendly. Pengguna dapat menggunakan digital cash dengan mudah yang membuat sistem ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat. Selanjutnya, fitur penting digital cash. 1. Keamanan. Untuk melindungi pengguna digital cash harus memiliki keamanan tingkat tinggi melalui teknik autentikasi canggih yang hanya dapat digunakan oleh pengguna. Yang kedua, anonimitas. Sistem digital cash harus dapat menjaga privasi pengguna dan transaksi yang dilakukan tidak mudah dilacak kecuali untuk kepentingan khusus. Yang ketiga, portabilitas. Transaksi digital cash bersifat independen terhadap lokasi, yakni dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Yang keempat, transparansi. Sistem digital cash memberikan akses kepada pengguna untuk dapat melakukan berbagai jenis transaksi dan akuntansi, seperti pengecek saldo, notifikasi pembelian, dan data transaksi dan lain-lain, tanpa harus melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Yang kelima, pembagian unit. Digital cash memungkinkan untuk dibagi menjadi unit yang lebih kecil dan pelanggan dapat memilih untuk menggunakannya sesuai satuan unit yang diperlukan. Yang keenam, user friendly. Pengguna dapat menggunakan digital cash dengan mudah yang membuat sistem ini dapat diterima secara luas oleh masyarakat, membantu menyembunyikan informasi pribadi pelanggan e-commerce dari pihak ketiga yang mencoba untuk mencuri data. Selanjutnya, digital cash memungkinkan transaksi dilakukan tanpa harus berpindah tempat. Pembayaran dengan digital cash merupakan sistem pembayaran real time sehingga transaksi lebih cepat tereksekusi oleh pengirim dan penerima. Untuk yang terakhir, digital cash dapat digunakan untuk berbagai layanan seperti pembelian barang atau jasa secara online atau offline, pengiriman uang, membayar tagihan, dan lain-lain. Digital cash yang paling sukses dan banyak digunakan dewasa ini adalah Bitcoin. Transaksi Bitcoin dari yang hanya melalui smartphone atau crypto chain exchange kini juga dapat digunakan dengan kartu kredit. Bahkan Bitcoin dapat ditransfer sebagaimana uang tunai fisik. Bitcoin merupakan contoh nyata dari digital cash yang selain siap untuk diterima sebagai sistem pembayaran atau alat penukar nilai global, juga dapat ditradingkan atau diperdagangkan hingga dapat diinvestasikan untuk mengamankan nilai kelayakan di bursa aset kripto atau crypto exchange terpercaya. Kerangka kerja dari Bitcoin terdesentralisasi yang didukung oleh buku besar terdistribusi sehingga menghilangkan kebutuhan akan perantara untuk memfasilitasi penukaran nilai ini. Merupakan terobosan besar Bitcoin dalam sejarah panjang inovasi keuntungan. Didasari atau tidak, uang telah menjadi digital sejak pabrik berbondong-bondong menggunakan internet untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehadiran jaringan Bitcoin telah banyak dilihat untuk sebagai internet e-money dunia. Hal itu karena semakin banyak orang mengetahui tentang protokol Bitcoin, keamanan penyimpanan
penyimpanan dan kecepatannya dalam menukar nilai. Pendukung Bitcoin sebagai digital cash menekankan pada aspek aksesibilitas dengan pengukuran biaya transaksi Bitcoin yang terbilang rendah, sementara pendukung Bitcoin sebagai digital gold berfokus pada keamanannya. Dengan demikian, Bitcoin selain dapat dikategorikan sebagai digital cash juga sering disebut sebagai digital gold. Dari kenyataan itu, maka perkembangan penggunaan digital cash tidak terlepas dari dukungan penggunaan internet di seluruh dunia. Kedua komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan ekonomi modern. Sejauh ini, Bitcoin masih menjadi salah satu digital cash paling favorit dicari dan digunakan pengguna internet di seluruh dunia. Terima kasih.